biasanya akan mengatakan bahwa sedikit yang masuk surga. Hanya orang-orang yang seagama dengan saya, hanya orang-orang yang sekelompok dengan saya, hanya orang-orang yang hidupnya seperti saya saja yang akan masuk surga. Maka ketika dulu saya di SD itu kan ada pelajaran ya, yang mungkin untuk menegaskan juga betapa tidak mudahnya orang masuk surga. Jadi kalau orang mau masuk surga itu harus melewati rambut yang dibelah 7. Nah, ya kan, tahu kan ya itu ya pasti ya. Ya itu saya juga mendapat pengajaran seperti itu ketika di SD negeri. Saya ikut pelajaran agama dan dikatakan nanti kita semua harus meniti jembatan itu. Rambut dibelah 7. Ya bayangkan aja kalau rambut yang paling besar itu rambut siapa masih dibelah 7. Dan tajamnya itu 7 kali lipat silet gul. Ya, yang sangat tajam berarti seperti itu kan. Maka kan betapa sulitnya orang yang mau masuk surga itu. Betapa tidak mudahnya orang yang mau masuk surga itu. Pasti banyak orang yang jatuh, orang yang tercampak, yang nggak bisa. Nah, pakai tambang aja yang gede kita nggak bisa. Ya apalagi seperti itu. Itu pelajaran yang saya terima dari guru agama saya yang agamanya tentu berbeda dengan saya ya waktu itu juga dan sekarang juga. Ya, nggak tahu apa itu benar atau tidak. Tapi kalau andai kata memang ada harus melewati jembatan seperti itu, kita tidak usah khawatir karena kita itu akan dituntun oleh Yesus. Ya, Yesus akan menjadikan salibnya itu untuk jembatannya. Itulah penghiburan yang diberikan oleh Bapak saya. Ya kepada ketika saya pulang lalu cerita, Pak, kok itu saya di rumah tuh diajari katanya itu kita harus melewati jembatan rambut dibelah 7. Kalau enggak kita tercampak dan masuk neraka. Ya biar saja itu di agama mereka memang ada seperti itu. Tapi di agama kita mungkin ada jembatan, tapi jembatannya jembatan salib Yesus itu. Jadi lebih gede itu. Ya kita bisa lewat itu, apalagi kita juga dituntun oleh Yesus. Tapi memang juga tadi dalam bacaan Injil dikatakan supaya kita itu melewati pintu yang sempit. Ya. Itu untuk menandakan bahwa untuk masuk surga itu memang bukan hal yang gampang juga. Ya, artinya orang tidak bisa santai-santai saja lalu kemudian masuk surga. Orang harus melewati pintu yang sempit. Pintu sempit itu kan ya kecil, ya sempit. Itu barangkali juga berarti bahwa kita harus mengecilkan diri. Ya bukan seperti Pak Paulus yang gemuk, maksudnya bukan mengecilkan diri itu ya, tapi ya supaya kita itu merendahkan diri, supaya kita itu merasa kecil di hadapan Tuhan. Ya itu artinya kalau kita masuk pintu yang sempit, kan kita nggak bisa blus begitu saja. Kita mungkin harus miring sana, harus miring sana, harus begini seperti itu ya, dan mengkeratkan badan kita. Nah, demikian juga itulah masuk surga itu memang bukan jalan yang gampang-gampang saja. Ya, bukan jalan yang mudah-mudah saja. Kalau kita santai-santai, kalau kita seenaknya saja, kita membesar-besarkan diri kita, maka kita kayaknya tidak akan bisa melewati pintu yang sempit itu. Karena kalau untuk masuk pintu yang sempit, perlu kita itu mengecilkan diri kita. Mengecilkan diri kita berarti ya membuat kita kecil di hadapan Tuhan, sehingga yang menjadi andalan, yang menjadi kekuatan itu adalah Tuhan sendiri.